mulai terbitnya dari sosmed? Kami setelah kami berbicara lebih dalam dengan manajemen Barosa, Barosa ini memang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa jatuh dengan berita-berita yang simpang siur yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurut manajemen justru Mbak Rosa itu walaupun dijatuhkan ada indikasi ingin menjatuhkan Mbak Rosa, tapi Mbak Rosa tetap di levelnya, tetap di atas seperti itu ya. Kami membuka ruang kepada teman-teman semua untuk sama-sama kita menggunakan media sosial dengan baik dan benar seperti itu. Tadi pertanyaan menarik ya. Tentu saja kerugian itu akan kita hitung secara material. Tapi juga. Tentu saja secara psikis beliau telah dirugikan. Anda bisa bayangkan bagaimana seorang bangun pagi kemudian media sosialnya atau media sosial yang muncul di handphonenya itu kemudian berseliweran sesuatu yang tidak berdasar pada fakta. Jadi kerugian psikis sudah terjadi secara psikologis. Material dan immaterial akan kita hitung kemudian. Yang pasti yang kami lakukan hari ini adalah bagian dari mitigasi agar ini tidak terus berkembang, merusak jagat media sosial kita. Dan yang lebih penting lagi, kalau kemudian orang-orang ini tidak melakukan apa yang kami somasi, men-take down dan minta maaf, tentu upaya hukum akan kami tempuh. Sampai kapan Bang? Sesuai dengan isi somasi kita 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam per akun. Per akun. Dari akun tersebut sudah ada yang merespon? Sudah ada yang sebenarnya sudah ada juga sudah yang ada yang men-take down dengan ya. somasi itu. Tapi kami karena ada dua konteks somasi kita, bukan hanya take down tapi permintaan maaf. Jadi yang sudah take down juga harus memposting di media sosialnya yang memposting, memfitnah atau mendiskreditkan TOCA itu untuk menyampaikan maaf di media sosial masing-masing. Bang, mungkin dari beberapa akun itu mana akun yang benar-benar paling parah gitu, paling kan tadi fatal. abang bilang juga ada selebgram ya. Kami sudah bacakan tadi semua. Maksudnya yang paling bikin TOCA Geram gitu bang. Gini, sebenarnya begini, beliau ini tidak melihat satu persatu. Kami dari tim manajemennya yang kemudian memverifikasi itu. Kami menganggap semua sama. Semua pengguna media sosial secara tidak bertanggung jawab itu sama status hukumnya. Mereka telah melakukan pelanggaran dan biarkan penyidik nanti kemudian yang akan melakukan penyidikan menemukan siapa-siapa saja yang secara real itu. Jadi biarkan kita hari ini yang kita lakukan adalah somasi, mengingatkan sekali lagi kepada para netizen, dan kalau ini dalam 1 kali 24 jam tidak ditanggapi, kami akan melakukan langkah hukum. Bang, ada tadi mungkin sedikit respon dari Rosa seperti apa sih pas dia tahu banyak sekali orang-orang yang memanipulasi konten sehingga mengubah wajahnya mirip siapa atau mirip siapa gitu, sampai akhirnya dia tuh kayak kesel banget gitu. Respon Rosa pas tahu seperti apa sih? Saya sudah jawab tadi sebenarnya. Beliau terganggu secara psikis kan namanya manusia. Kita semua lah. Apalagi beliau yang telah membangun karir lebih dari 30 tahun. Kemudian orang menyampaikan berita bohong atau fitnah seolah-olah beliau telah gagal melakukan satu operasi dan sebagainya. Itu kan ya kalau itu berdasar pada fakta ngapain? Sebagai public figure kita boleh dikritik, boleh juga orang misalnya mencela kita dalam tanda kutip, tapi kalau itu berdasar pada fakta. Tapi kalau itu fitnah tentu harus kita tanggapi, kita luruskan. Dan ini yang kita lakukan. Bang, tadi abang bilang ada sistematis dan masif. Ini apakah di balik ini ada seseorang menjadi bohir misalnya, ataukah memang murni netizen? ada selebgram juga. Dari yang saya lihat, ini sudah terkoordinir dengan baik. Ya, saya duga atau diduga, ini mungkin kompetitor-kompetitor yang tidak menyukai keberadaan Mbak Rosa, yang masih terus tetap eksis. Nah, seperti itu ya, diduga ada yang mengkoordinir, sehingga ini terorganisir dengan baik saya lihat. Kata-katanya template semuanya seperti itu. Dan yang saya lihat, yang membiayai, boleh kita bilang diduga membiayai, menggunakan juru bicara atau media-media yang memang selalu menjatuhkan seseorang. Itu yang saya lihat. Pembicara-pembicara di media tersebut adalah yang sudah biasa, memang isinya adalah menjatuhkan reputasi, harga diri, nama baik seseorang. Betul. Seperti Karena itu. kita tracking, Ya, kita sudah, tadi sudah dibacakan beberapa nama, nanti bisa secara terpisah kita serahkan ke teman-teman.
tapi kita juga tracking ya. Misalnya posting akun A, dia mendiskreditkan, kemudian postingan-postingan sebelumnya nadanya sama. Mungkin saja orang-orang yang sudah didiskreditkan atau difitnah itu tidak melakukan upaya yang sama seperti Teh Ocha. Tapi karena Teh Ocha menganggap bahwa ini satu momentum yang penting, beliau kebetulan pesohor, ketika beliau melakukan langkah-langkah ini akan kemudian menjadi semacam bentuk pendidikan atau literasi digital bagi siapapun agar bertanggung jawab menggunakan media sosialnya. Kami kira itu tadi pertanyaan dari Persis. Oke, persis ya. Jadi sekali lagi kita akan ketemu lagi bila mana langkah yang kami lakukan somasi hari ini tidak ditanggapi oleh mereka itu, pihak-pihak yang sudah kami somasi ini, kami akan melakukan pelaporan atau proses secara hukum. Lapor di mana, Bang? Kita akan pertimbangkan antara di Mabes Polri atau Polri. di Polda Metro Jaya. Tapi rasa-rasanya kita akan laporkan ke Mabes Polri. Nah, bisa video call Teh Ocha nggak untuk saya coba untuk video call beliau. Kalau kemudian beliau tidak sibuk, kita akan Manajemen, kita ke manajemen. Saya akan coba dulu. Jangan-jangan beliau lagi sholat asar. Sambil menunggu konfirmasi ada yang mau tanya. Bang, berarti si Teh Ocha memang sehari-hari itu mantau. Bisa kita mantau sosial media sendiri ya. Manajemen yang pasti Oke. memantau. Beliau saat ini lagi di dalam pesawat penerbangan kembali ke Jakarta. Jadi kalau nanti ya sama aja. Jadi sementara begitu ya. Ada lagi pertanyaan? Bang, mungkin terakhir berarti sudah ada berapa akun yang men-take down? Kira-kira dari yang sudah men-take down kita lihat di ini sudah ada 38 akun yang men-take down, tapi sudah kami save semuanya. Dan 38 itu harus meminta maaf secara Lagi publik. Dia lagi Jakarta dari Malaka. Oke, dari Malaka ke Ke Jakarta. Baik, ya. Baik. Ya, Itu berarti- aja teman-teman. Kak, berarti dari 38 akun tersebut yang sudah men-take down diharapkan untuk permintaan maaf ke publik. Meminta maaf karena nama-nama mereka walaupun sudah men-take down, kami sudah men-screenshot semuanya. Bukti-buktinya sudah ada di tangan kami. Jadi kami ingin mengajarkan kepada publik bahwa jangan seenaknya buat sesuatu berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Setelah itu langsung di take down seperti itu. Tapi itu sudah menghancurkan harkat martabat reputasi seorang diva seperti itu. Ya, ini adalah pengajaran benar sekali apa yang dikatakan Bang Iksan selaku juru bicara dari manajemen bahwa tidak mudah seseorang itu mengangkat dirinya sampai di level seorang diva dan tiba-tiba seenaknya kita pakai jempol kita mencet-mencet, oh ini begini, oh ini begono seperti itu, habis itu tinggal di take down seperti itu, tidak bisa seperti itu. Jadi semua apabila tidak bisa bekerja sama dengan baik dan menerima masukan dan somasi dari kami, maka kami akan proses hukum selanjutnya seperti itu ya Bang Iksan. Jadi sekali lagi kami pertegas bahwa ini menunjukkan bahwa kita bertumbuh secara media sosial penggunanya, tapi tidak berbanding lurus dengan kecerdasan atau kecermatan masyarakat kita dalam menggunakan sosial media. Ini tidak terjadi hanya pada Rosa, tapi kita lihat banyak tokoh publik belakangan juga menghadapi situasi yang sama. Pak Yusuf Kalla misalnya hari ini kita lihat juga tengah melakukan langkah-langkah hukum kepada sejumlah pihak yang juga melakukan hal yang sama. Mereka menggunakan media sosial untuk memfitnah, menjatuhkan harkat martabat dan memframing seolah-olah seorang itu melakukan satu tindakan yang tidak dilakukannya. Jadi sekali lagi ini kami lakukan somasi, ini adalah langkah pertama. Kami menghargai kebebasan berpendapat, makanya kami memberikan kelonggaran agar orang-orang itu, kami mengingatkan orang-orang itu untuk take down dan minta maaf. Selanjutnya ketika ini tidak dilakukan, kami akan segera melakukan proses hukum. Sekali lagi terima kasih teman-teman media atas waktu kehadirannya di sini, dan kami juga akan mengirimkan pernyataan tertulis juga ke WhatsApp masing-masing. Siap. Sekali lagi Bang, terima kasih. boleh tunjukin tadi bukti itunya Bang? Buka gitu Kan kan. tadi sambil ngobrol Bisa, kayak bisa. kurang ini gitu. Jajan. Dipegang aja. Dipegang biar kelihatan. Pegang aja masing-masing pegang. Kakak mau pegang gua gini. Pegang aja. Ini ya. Ini contoh. Jadi teman-teman media ini contoh ya. Konten-konten itu mereka mengambil gambar, foto, video dari Teh Ocha, lagu atau musik, dijahitlah dengan Iya. fitnah.
untuk menaikkan engagement juga pada satu sisi ya, mereka pansos dalam satu sisi menguntungkan mereka secara finansial tapi menjatuhkan seseorang atau orang lain. Dan dalam hal ini adalah Teh Ocha. Ya. Ke kiri dikit boleh bang. Ke kiri sedikit. Naik nih bang, langsung di Instagram nih bang. Oke. Boleh sini bang. Mudah-mudahan yang posting nggak ada yang di sini ya. Amin. Tapi saya lihat udah ada yang senggol-senggolan tuh tadi. Ini Bang. Ada yang bilang begini. Ada yang senggol-senggolan tuh udah di. Oke. Take down. Ya segera take down ya. Mumpung di sini minta maaf ya bang. Apalagi kalau di sini minta maafnya itu lebih afdol. Itu bang, yang lainnya tuh. Itu apa